Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, setiap kita dapat mengucap syukur. Kita dapat bersekutu bersama di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tuh, kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dia pedulikan hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita. Kita mengarahkan hati kita menyembah Tuhan. Untuk kita dapat mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu besar bagi hidup kami Tuhan. Karya-Mu, pengorbanan-Mu besar bagi hidup kami. Darah-Mu yang mahal memberikan kehidupan bagi setiap kami. Engkau yang menjadikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap kami berharga di mata-Mu Bapa. Engkau yang telah memilih hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ini hati kami Bapa. Yeah.
kami percaya. Kami bersyukur mendapatkan anugerah dari-Mu Bapa. Anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami. Anugerah-Mu yang membenarkan setiap kami, Bapa. Anugerah-Mu membawa setiap kami untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur karena kebaikan-Mu, Bapa. Mengucap syukur karena kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ku selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kami bermazmur, bernyanyi, memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kita mau menyanyi, kita memuji Tuhan. Kita mau bergerak, menari, bernyanyi bagi Yesus. Ku masuk.
kasih Yesus, amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita bersemangat, kita bersukacita karena nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya memberikan kesempatan yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Ada? Yang berulang tahun kemarin? Hah? Ibu Ami? Baik, kalau tidak ada persembahan pujian dari ibu-ibu dewasa muda, saya persilahkan.
ya langsung langsung ini full body gitu ya. Oke. Puji nama Tuhan. Pada hari ini tadi ya ada persembahan pujian dari ibu-ibu. Mungkin di depan bapak-bapak ya kan. Iya. Gitu, terus semua ya dia. Puji nama Tuhan. Seperti biasa kita akan mau mendengarkan beberapa pengumuman. Sebelum pengumuman dibacakan, saya mengucapkan terima kasih Pak Benny sudah hadir pada hari ini. Puji nama Tuhan. Yang pastinya nanti khotbahnya akan sangat berguna bagi kami semua. Masuk pekan. Gereja Semayordan seperti biasa ada ibadah pemuda remaja di sekretariat jam 7. Ada juga super kit setiap hari Minggu jam 5 atau setengah 6 nanti. Kemudian untuk jadwal minggu depan akan dilayani oleh Pejamuan Kudus Bapak Erik dan Bapak Martin, asalnya keluarga Bapak Fikar, worship leadernya dari Cikarang ya, Ibu Wati, singernya Ibu Marlin dan Saudara Edson, pengumumannya Saudara Heri, kolektannya Ibu Santi dan Ibu Reni, dress code-nya putih. Oke. Happy birthday untuk Jemaat Gereja Semayodan Anugerah bulan Juli 2024. Siapa nih? Ada tuh. Ya, 27 Juli kemarin ya. Selamat ulang tahun Ciami. Tuhan Yesus memberkati. 30 Juli Saudara Jessica Juliana. Sama anak Om Cepi ya, tiga-tiganya ya. Juli semua. Oke, ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada, kita sama-sama satukan hati, kita mau memberikan persembahan. Bapak, terima kasih kau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kau sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kami, Bapak. Kami percaya apapun yang kami jalani, pasti ada tangan-Mu yang selalu menopang kami, Bapak. Bapak, terima kasih kau juga berkati Om Cepi, Bapak. Cepi dan keluarganya, kami percaya apapun yang dilakukan oleh Om Cepi dan keluarganya, semuanya berhasil dan yang dipermuliakan. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya berkat yang datang daripada-Mu sehingga kami hidup dengan sukacita. Kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan yang bertugas untuk persembahan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa. Kasih yang terindah
gereja, buat fellowship yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sungguh benar Kau sangat baik untuk setiap kami. Biarlah kemuliaan-Mu terus dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan bila sebentar saya kami duduk diam, mendengarkan sebagai kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri berkata kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita siap mendengar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan satu tema yang berjudul belum masuk. Komputer tidak ada. Judulnya kematian yang menggetarkan. Anda bisa lampu mungkin matiin sedikit yang sini. Jangan semua nanti Pak. Saya nggak kelihatan mukanya. Boleh ya? Oke. Kematian yang menggetarkan. Sebenarnya ini versi pendeknya judulnya. Sebenarnya versi panjang kematian yang menggetarkan surga dan bumi. itu sebenarnya tujuannya saya kesana. Tapi saya bawa pendek aja, kematian yang menggetarkan kita, menggetarkan jiwa kita, menggetarkan surga juga. Kenapa saya sebegitu? Nanti coba kita bagikan ya. Saya buka di Matius 10 ayat 39 berkata demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini saya coba hari ini bawa untuk kita bisa lebih terbuka lagi membaca ayat ini. Saya dulu membaca ayat ini pengertian yang berbeda dengan yang sekarang. Kalau dulu saya membaca ayat ini, saya pikir, saya harus kalau begini, saya harus bayar harga nih buat Tuhan. Saya harus sacrifice buat Tuhan. Saya harus mati bahkan buat Tuhan, nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya mati di dalam Tuhan, bilangnya apa? Barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Waduh, ini apa? Hampir mirip dengan kalau pengertiannya seperti itu ya, bahwa kita mati buat Tuhan, kita dapat kehidupan. Ya, dengan begitu saya juga mendorong orang, ayo pelayanan, bayar harga. Pak, saya pulang kerja capek-capek, bayar harga capek-capek. Pak, saya kerja sebulan aja penghasilan kurang nih, saya harus kerja 2 shift atau kerja yang lain lagi. Nggak apa-apa, bayar harga sama Tuhan. Kita dorong orang seperti itu semua. Saya dulu begitu soalnya. Seminggu bisa 5 hari, 4 hari minimal di gereja dulu gitu ya. Dan dengan pengertian hati tulus, kita mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tapi dengan pengertian yang salah. Jadi dulu saya sering begitu. Nah, kalau sekarang kalau kita mau melihat ayat ini melalui lensa kasih karunia Tuhan, kita bisa melihat hal-hal yang lebih luar biasa. Tapi pujiannya bilang bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi Tuhan datang untuk selamatkan kita. Amin. Pujian yang terakhir kan, menyatakan begitu kan. Ini nggak janjian sama WA-nya. Tapi pujiannya menyatakan begitu. Bukan hebat Anda, bukan kebaikan Anda. Begitu juga bukan hebatnya saya, bukan kuat gagah saya, bukan kepintaran saya, bukan kebaikan saya, bukan karena saya bayar harta, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Amin. Nah, ini yang saya coba mau bawa. Saya bawa kepada bahwa sebenarnya pengertian bahwa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini pengertiannya adalah kalau Anda tidak mau digantikan Tuhan untuk mati, bukankah Tuhan 2000 tahun yang lalu datang mati untuk menggantikan Anda? Kalau Anda tidak mau menerima karya Dia, alias Anda menolak karya Tuhan, Anda nggak bisa memperolehnya. Tapi kalau Anda mau dibiarkan diri Anda mati digantikan Tuhan, Anda akan memperoleh kehidupan Tuhan. Ya, saya PPT-nya ya, saya ngambil dari PPT ini cukup bagus. Those who cling to their lives
will give up true life, tidak mendapat kehidupan sejati. Orang yang mau menggantungkan kepada kehidupannya semata itu nggak bisa dapat kehidupan sejati. But those who let go of their life for my sake and surrender it all to me will discover true life, akan menemukan kehidupan sejati itu, yaitu kehidupan Kristus. Nah, ini saya coba bawain supaya kita bisa tahu pengertian-pengertian yang kita mengenai ayat ini, bahwa kita mati untuk Tuhan, kita bayar harga untuk Tuhan, atau Tuhan yang bayar harga untuk kita. Ini yang saya coba membawa kita untuk lebih punya punya pondasi yang lebih kuat di dalam kita mengenal Tuhan kita, di dalam kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang ajaib itu datang ke muka bumi untuk kita. Saya coba bawakan lebih ke sana gitu ya. Nah, esensinya apa yang sering mengganggu kita di dalam hal kita kehilangan kehidupan, kita sacrifice segala macam itu, yang menjadi cukup esensi adalah Yohanes 1, mulai dari 1 Yohanes ya. 1 Yohanes. Jadi kitab 1 Yohanes, bukan kitab Yohanes, tapi kitab 1 Yohanes. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayatnya berbicara demikian. Seringkali saya akhirnya juga ngomong ke jemaat atau orang-orang yang di bawah konsultasi saya, ngaku dosa dong. Kalau Anda sudah bikin dosa, ngaku dosa. Kalau lu ngaku dosa tuh Tuhan tuh adil loh, Tuhan ampuni loh. Ayatnya ngomongnya demikian. Hari ini saya mau bawain kenapa ayat 1 Yohanes 1 ini kalau nggak salah kitab 1 Yohanes ini ada 4 pasal kalau nggak salah. Rasul Yohanes menulis kitab ini, menulis sebenarnya surat-suratnya kepada jemaat. Kenapa? Ke Asia Kecil ini, waktu itu namanya Asia Kecil itu di daerah sekitar Turki ya, yang sekarang Turki. Itu bagian selatannya Turki, itu disebut Asia Kecil. Atau malah ke barat, itu disebut Asia Kecil. Turki bagian timur atau bagian utaranya itu lebih disebut Eropa. Kalau yang di selatan dan baratnya Turki disebut Asia Kecil. Asia Minor disebutnya, Asia Kecil. Nah ini ya, Rasul Yohanes menulis surat kepada mereka. Kenapa? Karena komunitas di Asia Kecil ini lagi terpecah oleh pengajaran-pengajaran. Komunitas yang diajar akan kasih karunia Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk Anda itu dikacaukan oleh banyak orang. Salah satunya dikacaukan oleh orang-orang Yahudi yang kembali mau menekankan pengajaran Yahudinya. Ya, sunat harus. Yesus, ya. Kristen, ya. Sunat harus. Sebenarnya kurang lebih ini efeknya ke saudara sepupu kita juga. Pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya kan? Yesus, iya. Tapi sunat harus. Yesus, iya. Makan babi nggak boleh. Tetap. Yesus, iya. Kebudayaan daripada Yahudi itu mau diteruskan lagi sama orang-orang Yahudi. Nah, di saat seperti itu Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaatnya, ditulisnya begini. Jangan salah, pondasi dasar kita apa? Pondasi dasar kita adalah bahwa Yesus mati untuk kita, bla bla bla. Anda boleh baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Tapi saya coba bawain mulai dari 6. Saya cukup cepat aja hari ini. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita bilang kita ini bersekutu dengan Tuhan, Yesus sudah mati buat saya, Yesus ada di dalam saya di dalam Yesus, tapi Anda atau saya masih hidup dalam kegelapan. Artinya hidup di dalam hal-hal yang gelap, hal-hal yang kita tahu nggak benar, hal-hal yang haram. Itu artinya kita berdusta. Yo, saya ke gereja, saya anak Tuhan, Yesus dalam saya dalam Yesus, tapi bisnis saya masih yang aneh-aneh. Saya masih menipu. Saya masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kalau masih seperti itu, berdusta. Rasul Yohanes bilang, Anda berdusta kalau Anda ngomong seperti itu. Kalau di dalam Tuhan nggak mungkin Anda bisa begitu. Jadi kalau Anda bilang Anda bersekutu, tapi Anda masih begitu, Anda berdusta. Jadi Rasul Yohanes ini lagi membenarkan pondasi yang ada ya. Ini bahasa Inggrisnya nggak usah ya, kita langsung aja. Ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus anak itu menyucikan kita dari segala dosa.
Jadi pondasi dasarnya darah anaknya, darah Yesus itu anak Bapa menyucikan kita dari segala dosa. Itu pondasinya. Rasul Yohanes lagi membenarkan pondasi jemaat yang mulai terpecah oleh pengajaran-pengajaran, ya. Lalu saya langsung ayat ke-9-nya, ayat ke-8 dulu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Artinya, kalau konsep dasarnya kekristenan, waktu Anda pertama kali mau terima Tuhan, kalau Anda bilang Anda tidak berdosa, karena orang Yahudi pada saat itu kan melakukan pengorbanan, sacrifice, lalu selesai, kudus. Tapi Rasul Yohanes bilang, kalau kamu bilang kamu nggak berdosa, dia bilang apa? Kamu menipu. Kita ini penuh dengan dosa. Sebelum terima Kristus, kita ini tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam kita sebelum Anda dan saya terima Tuhan Yesus. Jadi ini mau meletakkan, sekali lagi, saya harus katakan satu pasal ini untuk supaya kita clear bahwa apa yang ditulis, apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes ini sedang meletakkan pondasi dasar kebenaran kekristenan, kebenaran dasar Kristus. Jadi bukan untuk dipraktekkan berulang-ulang, ya. Tapi ini loh dasarnya. Ini mulai terpecah-pecah, gitu ya. Ya, makanya saya lanjut sampai yang ke-9 berkata, jika kita mau berdosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Nah, sekali lagi, ini bukan ayat untuk Anda praktekkan sehari-hari. Kenapa? Karena ini ayat sedang berkata untuk membenarkan pondasi dasar kekristenan yang ada. Dasarnya adalah Kristus. Kalau Anda waktu menerima Kristus, Anda mengaku dosa-dosa Anda, maka Ia adalah setia dan adil. Darah anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Segala. Artinya kita nggak selalu disuruh mengaku. Maaf, kalau Anda mengaku, kalau orang nanya saya, Bapak masih ngaku nggak dosa Anda? Oh, saya masih ngaku, tapi dengan motivasi yang berbeda, dengan konsep yang sangat berbeda. Saya mengakui dosa saya itu dengan konsep yang saya menyadari bahwa itu perbuatan dosa. Misal, saya menipu orang, lalu saya sadar, saya tidak serta-merta mengatakan bahwa saya habis nipu orang, padahal Yesus sudah menyucikan saya, tenang-tenang aja. Bukan begitu. Tapi saya mengaku kepada Tuhan, aduh Tuhan, kenapa aku menipu ya? Aku ngaku aku tuh salah. Tapi pengakuan saya bukan untuk mendapatkan pengampunan. Pengampunan sudah ada buat saya. Pengakuan saya untuk mengomong kepada Tuhan Yesus bahwa aku tahu ini dosa. Amin. Aku tahu persis ini dosa Tuhan. Kenapa aku sampai terjatuh di situ? Saya ngerti. Waktu saya tahu itu dosa adalah dosa. Kalau waktu saya mengerti itu, saya ngomong sama Tuhan untuk menunjukkan bahwa saya tahu itu dosa Tuhan. Bukan untuk minta ampun. Dia diampuni enggak, karena dosanya itu sudah selesai. Sama persis kalau misalkan anak saya waktu kecil lari, atau nabrak saya, dia jatuh. Saya akan bilang apa? Sorry, saya gendong itu anak. Dia nangis, sorry, saya gendong. Apakah saya lagi meminta maaf, memohon belas kasihan itu anak untuk mengampuni saya? Enggak kan? Tapi saya lagi ngomong sama tuh anak, om, opa, apalagi abang, kakak, nggak sengaja. Sorry, nggak sengaja. Saya sudah bukan meminta belas kasihan untuk diampuni, tapi saya mau ngomong sama si anak bahwa saya nggak sengaja nabrak kamu sampai jatuh. Sama persis dengan istri saya di rumah. Dia bikin kopi, dia taruh kopi panas satu dan lain hal, dia kelepas tangannya, kopinya tumpah ke saya panas misalnya. Sorry. Apakah dia berbelas kasih untuk meminta belas kasihan saya untuk mengampuni dia? Enggak. Dia tahu persis saya udah ngampuni tuh. Gak mungkin gara-gara kopi saya marah ceraiin dia kan? Dia tahu persis bahwa pasti diampuni. Tapi kenapa dia ngomong? Kenapa dia minta maaf ke saya? Karena dia mau mengatakan kepada saya, dulu aku salah dan aku tidak sengaja. Ada amin.
Begitulah motivasi kita di dalam meminta pengakuan dosa kepada Tuhan. Bukan lagi dengan motivasi, aduh Tuhan tolong ampunin aku Tuhan, aku berdosa ini dosa, tolong ampunin aku Tuhan supaya aku terselamatkan. Bukan. Darah dia sudah selesai satu kali untuk lama-lamanya. Udah, segala dosanya sudah selesai. Bukan itu poinnya, tapi kita mengaku dosa. Sampai hari ini saya masih praktekkan mengaku dosa dengan motivasi, Tuhan aku tahu ini aku salah, sorry Tuhan, ampun Tuhan, kenapa aku masih lakukan ini lagi? Tadi nggak sengaja, emosi atau kondisi memaksa saya berkata-kata seperti itu, atau saya melakukan hal seperti itu. Tuhan, ampun Tuhan. Bukan dengan dasar untuk minta ampun, tapi mohon ampun, minta ampun. Aduh Tuhan, ya aku tahu itu salah, itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang nggak baik. Amin. Jadi kita belajar ya mengetahui konsep kekristenan yang benar seperti apa gitu. Nah, saya tulisnya begini. Konsep teologi kekristenan, pengakuan dosa adalah jalan untuk menemukan pemulihan dan persekutuan yang tak terputus dengan Tuhan. Pertama kali Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda tahu persis pengakuan dosa itu jalan untuk menemukan pemulihan dan persekutuan. Anda tahu aku salah, aku berdosa. Kalau Anda tidak merasa bersalah, kalau Anda merasa tidak punya dosa, Anda nggak butuh Tuhan. Justru karena Tuhan, bagaimana Anda bisa menerima? Karena Anda tahu, wah, aku salah, aku berdosa, aku punya ini, aku butuh Tuhan. Pada saat Anda ketemu Tuhan, pertama kali pengakuan dosa adalah menemukan pemulihan persekutuan yang tak terputus dengan Tuhan. Itu membersihkan hati nurani kita, menghilangkan setiap rintangan dari kita ke persekutuan dengan Kristus. Pengakuan dosa kita bukan untuk menerima penerimaan Tuhan, karena penerimaan Tuhan itu sudah dimenangkan bagi kita selamanya oleh pengorbanan Kristus. Amin ya. Pengakuan dosa ini atas dasar kita sudah menjadi anak-anaknya yang terkasih, yang sudah dipulihkan keintimannya dengan Tuhan melalui pengakuan kedalaman hati kita di hadapannya. Pengakuan dosa yang sama berulang-ulang, karena itu sama saja dengan pengabaian darah Kristus yang menyucikan kita. Ya, ini udah sering kita bicarakan. Lalu yang terakhir, semua dosa kita telah dibayar di atas kayu salib. Kita tidak lagi berbuat apa-apa untuk menghapuskannya. Dosa Anda sudah selesai di atas kayu salib. Anda nggak bisa bikin apa-apa lagi untuk menghapuskan dosa Anda. Ya, tapi pengakuan kita itu mengakui kesetiaan Allah yang sudah memulihkan keintiman kita dengan Dia, Bapa kita, penebus kita, yang pemaaf dan yang memenuhi surga dengan kasih karunia bagi setiap orang percaya, bahkan ketika kita masih berdosa. Ibrani 8 ayat 12, aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Ayatnya berkata, bukan saya. Artinya segala dosa Anda Tuhan sudah lupakan. Kalau Anda bilang, aduh Tuhan kemarin aku bikin ini salah, Tuhan mungkin bilang, yang mana ya? Aku udah lupa tuh. Aku udah selesai, soalnya aku udah bayar lunas tuh. Aku lupa, kamu bilang apa? Dosa yang mana? Tapi bagi kita tahu persis bahwa itu sesuatu yang saya lakukan yang bikin Tuhan sudah selesaikan buat kita. Ini sesuatu yang gak baik, tapi Tuhan sudah bayar. Dan saya tahu bahwa ini gak baik. Poinnya di sana, ada amin ya? Oke, jadi saya lanjut lagi. Mengaku dosa. Waduh, ini kok jadi pelan. Itu artinya kita mengenal, kita menyadari, kita mengerti esensi dosa itu. Oh, ini dosa. Saya pukul orang. Saya nipu orang. Saya jual barang palsu ke orang, menipu, menjual. Saya tahu itu saya salah. Itulah dosa. Saya ngerti, bukannya saya pura-pura nggak tahu itu dosa, bukannya saya berpikir bahwa karena gara-gara Tuhan selesaikan, jadi nggak apa-apa saya lakukan. Bukan poin di sana. Tapi poinnya adalah saya tahu itu dosa. Ya, mengaku dosa kita itu mengenal, menyadari esensi. Ya, yang lain lagi adalah dosa sudah selesaikan di atas kayu salib. Sehingga kematian Yesus bukan hanya untuk mewakili Anda dan saya, tapi memang menggantikan. Jadi saya bawa kepada pengakuan dosa praktek kita ini untuk menuju kepada bagaimana efek akibat
daripada kematian inilah ada pengampunan dosa. Iya. Kematian yang seperti apa? Kematian yang bukan cuma sekedar diwakili, tapi kematian yang menggantikan. Dulu saya sering berpikir, oh ya Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan mewakili saya mati di sana. Enggak, bukan cuma mewakili Anda dan saya, tapi Yesus di atas kayu salib itu menggantikan Anda dan saya. Amin. Ada nih. Amin. Bukan cuma sekedar wakil, tapi yang benar-benar menggantikan Anda. Seharusnya Anda yang naik, seharusnya saya yang naik di atas. Dia bukan cuma wakil, oh iya dia nggak usah dihukum ya, aku yang naik dihukum. Bukan cuma sekedar diwakili, tapi benar-benar menggantikan. Kematiannya kita itu digantikan oleh dia yang mati. Ya, itu saya mau bawa ke sana. Kenapa? Kita bisa melihat kasih Allah yang dahsyat melalui berbagai macam hal. Saya sudah pernah mungkin cerita di sini. Penciptaan semesta dan keberadaan kita. Saya pernah cerita sudah. Bagaimana pengetahuan Allah yang luar biasa, pencipta alam semesta. Anda tahu tata surya kita, mungkin bagi yang nggak tahu, ya tata surya kita banyak planet yang ngambang. Planet kita tuh ngambang di udara hampa, di galaksi. Itu dia berputar di tempat, dia ngedarin matahari. Ya, berputar di tempat ngedarin matahari. Yang sekolah mungkin tahu lah. Makanya kenapa kalau kita lihat beli peta bola dunia, globe bola dunia, waktu Anda beli nggak ada satupun globe yang tegak lurus 90 derajat, nggak ada. Globe yang Anda beli pasti miring, dan miringnya itu persis 23,5 derajat. Jadi bola bumi itu 23,5 derajat lintang selatan, 23,5 derajat lintang utara, sambil goyang dombret begini, dia muter di tempat dan dia ngedarin matahari, dia keliling. Satu kali keliling 365 seperempat hari. Satu kali berputar di tempat 24 jam. Dan dia goyang dombret 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan. Lagi ke selatan, kalau dia lagi ndongak begini, Eropa kedinginan, musim dingin. Dan persis Tuhan bikin 23,5 derajat. Lebih setengah derajat jadi 24, beku Eropa. Kematian di sana terjadi. Tuhan preciously, Tuhan sangat tepat merancang, mendesain begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya sistem tata surya. Bagaimana bumi punya oksigen, planet-planet lain nggak ada. Untuk Anda dan saya tinggal di sini, tempat lain nggak ada, planet-planet lain nggak ada oksigennya. Yang ada nitrogen, dinginnya minta ampun, minus sekian derajat, mati kita tinggal bisa. Tapi di sini kita tinggal nyaman, bukan kepanasan. Nggak ada AC, kepanasan kita. Kita tinggal dengan nyaman, cocok, hidup bisa kita hidup di tempat. Bukan hanya itu. 2 bulan lalu istri saya operasi katarak mata. Bulan lalu. Jadi waktu diperiksa mata, wah begini. Waduh, rumit banget ternyata. Satu bola mata aja, sarafnya begini, sarafnya begitu, korneanya begini, begitu. Dikasih scan mata dia keluar warna ini, dokternya ini dia bisa melihat. Dia cerita aja dok. Gua kagak ngerti, mau ngomong apa, saraf ini, saraf itu, kita ngerti. Begitu rumitnya, itu dokter sekolah mama langsung belajarin yang rumit-rumit. Kita nggak ngerti, begitu hebatnya Tuhan ciptain seperti itu. Dan tubuh Anda kan bukan cuma mata, hidung, usus, paru-paru, jantung, bahkan usus buntu yang sampai sekarang kita nggak tahu fungsinya apa, itu Tuhan ciptakan. Jadi bisa bayangkan, Tuhan yang begitu hebat, ciptain alam semesta yang begitu dahsyat, menciptakan Anda begitu tepat, luar biasa. Tuhan yang seperti itu mau tinggalkan kesetaraannya dengan Allah, mau jadi manusia, mau mati gantikan Anda dan saya di atasnya salib. Wow. Kalau waktu kita bisa melihat seperti itu ya, kita bisa mulai melihat bahwa Dia datang dengan kematiannya di atas kayu salib itu sungguh-sungguh luar biasa. Dahsyatnya minta ampun. Jadi tadi Pak
Cepi dengan saya juga bicara, Yesus Kristus dengan Kristus Yesus, bedanya apa? Nah, Yesus Kristus, Yesus yang masih hidup di muka bumi. Kristus Yesus yang sudah selesai disalib, bangkit, dikubur, bangkit, dan naik ke surga. Kristus Yesus sudah. Hanya dua nama yang terbalik, tapi esensinya udah berbeda. Yang satu manusia. Nah, kenapa dia mau jadi manusia? Tadi pujian pertama, gimana tadi pujian pertama? Kau menaikkan selalu dan selalu kau angkat hatiku untuk aku mengerti betapa berharganya aku di matamu. Kalau Anda tidak berharga di mata Tuhan, dia nggak akan datang. Itu adalah. Ada amin. Anda tuh sangat berharga di mata dia, makanya dia mau datang. Kadang-kadang mungkin kita pikir, model kayak saya begini, masa sih saya berharga di mata Tuhan? Terserah orang lain mau anggap. mungkin kita kadang melihat apa? Dia lebih tinggi dari saya, lebih ganteng dari saya, lebih pintar dari saya, ya, lebih kaya dari saya, lebih putih dari saya. Karena putih ini sekarang di TV kan kalau putih kayaknya sesuatu yang lebih bagus gitu kan. Lebih putih dari saya, rambut lebih keriting dari saya misalnya. Apapun pokoknya lebih lah. Kalau dia tidak sayang Tuhan, oke. Saya siapa saya buat Tuhan mau? Itu orang lain boleh lihat seperti itu. Mungkin Anda melihat diri Anda seperti itu, tapi Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Amin. Wow, Tuhan bilang ini anakku yang ku kasihi. Makanya dia mau datang. Saya mau bawain bahwa efek yang luar biasa ini. Dia mati untuk Anda dan saya. Dia datang, dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia datang ke muka bumi, dia mau mati untuk Anda dan saya. Ya. Nah, proses kematiannya saya mau sedikit dramatisasi supaya Anda dan saya itu bisa melihat betapa luar biasanya, bagaimana dia bukan cuma datang sebagai manusia, ya, bukan cuma datang sebagai manusia lahir, oh ya tenang-tenang, enggak. Dia Allah yang berkuasa, pencipta alam semesta, yang begitu alam semesta yang begitu besar dia ciptain, Anda yang begitu rumit pun dia ciptain, dunia yang begitu rumit, binatang siapa apapun yang ada hidup ini dia ciptain begitu rumit, tapi dia mau tinggalkan itu semua. Dia lahir sebagai manusia dan bukan cuma lahir jadi manusia yang duduk di istana, enggak. Dia lahirnya aja di mana? Kandang domba. Jadi anak tukang kayu. Dia menjalani kehidupan manusia. Dan yang luar biasanya di saat karya terbesarnya dia di Taman Getsemani. Nanti kita lihat sebentar kenapa di Taman Getsemani ada sesuatu. Lalu diadili jadi saya bikin urutannya ya. Dari Taman Getsemani diadili dan disesat, memikul salib ke Bukit Tengkorak, dipaku tangan kaki di kayu salib, dinaikkan kayu salib dan digantung. Di Taman Getsemani. Ilmu pengetahuan menjelaskan. Anda baca di ayat, Yesus berdoa sampai ada butir-butir darah menetes. Betul? Ayatnya ngomong begitu. Yesus berdoa. Bayangkan, dia tahu dia sebentar lagi akan mengalami hal-hal yang nomor 2 sampai nomor 5. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat berat. Ini bukan sesuatu yang begitu gampang. Kita kalau cuma dengar, oh Yesus mati di atas kayu salib, dia disesat, ya sudah. Saya sengaja bawa cerita ini supaya Anda dan saya mengerti bahwa itulah yang harusnya Anda dan saya alami. Tapi dia gantiin kita. Ya, sekali lagi. Nah, jadi waktu Yesus tahu dia sebentar lagi akan menghadapi karya terbesar dia, menjalani karya terbesar dia, bahkan di Taman Getsemani dia berdoa sampai meneteskan darah. Dulu saya pikir, kok bisa begitu ya, netesin darah. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan orang yang terlalu stres, kelenjar darah di dekat daerah kelenjar keringatnya, pembuluh darah di daerah kelenjar keringatnya itu bisa pecah, sehingga darah itu bisa masuk ke dalam kelenjar keringat dan waktu dia menetes keluar, darahnya campur dengan keringat itu keluar. Itulah yang terjadi. Jadi Anda bisa bayangkan betapa beratnya Yesus yang sebagai manusia tanpa dosa, Yesus yang sebagai manusia sempurna, itu saja bisa gentar menghadapi kehidupan ini. Anda dan saya sudah pasti tidak bisa menghadapinya. Makanya butuh dia. Yesus saja gentar sampai keluar keringat darah. Sebagai manusia ya.
supaya manusianya dia bahkan sampai keluar keringat darah. Bisa Anda bayangkan betapa beratnya? Beratnya seperti apa sih? Yuk mari kita lihat. Dia waktu mulai diadili, kita tahu, dihina, diejek, diludah, dipukul. Ya, katanya mau robohin bait Allah dan 3 hari bangkit. Mana buktinya? Lalu diadili di imam besar ya. Nah, ini kemudian disesah. Anda tahu cambuk ini? Ini cambuk di zaman Romawi untuk menyesah orang. Jadi itu adalah kayu diikat dengan talinya. Talinya ini bisa berupa kulit sapi yang sangat alot dan jarang sekali bisa putus, dan di ujungnya itu ditaruh dengan bola besi. Ini kurang kelihatan nggak? Bola besi dikasih runcing. Jadi itu nanti buat cambuk ke punggung, nempel, ditarik, krek, ditarik. Makanya tercabik-cabik darah punggung, dada, perut, kaki, sebagian yang salah nyasar, punggungnya yang mau dipukul, bisa saja karena sakit yang ngelak, kena di kaki, kena di tangan, itu mencabik ke daging dan ditarik. Ya. Itu bisa Anda bayangkan betapa kejamnya dan betapa sakitnya, betapa perihnya penderitaan yang seperti itu. Nah, Anda bisa melihat, kurangnya. Ini mukanya bonyok ya. Ini saya percaya Anda sudah pernah nonton Passion of the Christ semua kan ya? Waktu nonton dia nangis nggak? Nggak ya? Saya nangis. Cengeng saya memang. Paling lihat Yesus, gambaran Yesus digituin, nangis saya. Lalu bisa Anda bayangkan betapa berdarah babak belur bonyok seperti itu. Dan ada satu pendeta yang bilang, Anda nonton The Passion of the Christ kan? Yo, kasihan nggak Yesus muka bonyok itu? Kasihan. Anda tahu nggak? Yang digambarkan di film itu pun masih belum menyamai yang sesungguhnya. Bisa Anda betapa berapa bonyoknya muka Yesus, badan dia semua. Bukan cuma itu ya. Oke. Nah ini saya bawain mahkota duri. Tajam nih. Durinya ini bisa 20 cm. Taruh di kepala, ditekan. Masuk ke dahi. Ini tipis kan? Jangankan kena duri panjang. Kira-kira kena karet gelang, kena slap di dahi aja. Rasanya kayak apa ya? 10 detik dulu sakit, baru ngomong nih. Ini duri, nggak main-main. Itu yang Yesus alami. Ini pakunya untuk makuk tangan dan kaki dia ke kayu salib. Nah ini kurang lebih bonyoknya dia, tapi aslinya jauh lebih bonyok daripada itu ya. Nah saya mau bawa ini semua untuk membukakan kepada kita bahwa dia ngalami itu semua untuk gantiin Anda dan saya. Harusnya kita yang bonyok seperti itu. Harusnya kita yang dicabik-cabik dengan cambuk yang seperti itu. Harusnya kita yang dipakaikan mahkota duri seperti itu. Harusnya kita yang dipaku. Tapi Anda dan saya sudah digantikan oleh dia. Bukan cuma sekedar diwakili, digantikan. Jadi Anda mati, tapi digantikan dia mati. Makanya ayat tadi kita sebut bahwa bagi yang mati demi dia, kalau Anda mengerti bahwa Anda sudah mati demi dia, dimatikan dia, digantikan oleh dia, Anda akan memperoleh hidup yang sejati itu. Amin ya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus nggak ada dosa. Waktu dia di atas kayu salib, waktu dia disesah, disiksa, dipasang duri sampai dia mati di atas kayu salib, itu adalah dosa dan Anda dan saya yang ditaruh di punggung dia, di bahu dia, di seluruh kehidupan dia, di kepala dia, di tangan dia, sehingga itu dipaku, disalib. Itu adalah semua dosa Anda dan saya yang ditaruh di dia. Dia tidak mengenal dosa, tapi semua itu dilakukan untuk
menggantikan kita. Sehingga ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, saya robah sedikit. Kalau buat saya mau mengartikan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, bukan maka tapi dan, saya tahu persis, dan Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia sudah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saya mengaku dosa karena saya tahu saya sudah diampuni oleh kematian yang begitu dahsyat itu. Ya. Matius 10 ayat 39 berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Artinya apa? Artinya sekarang saya mau mengatakan, bukan kita bayar harga untuk Tuhan, tapi Tuhan yang bayar harga untuk Anda dan saya. Begitu berharganya Anda di mata Tuhan, sehingga sampai Dia ada satu perumpamaan. Kerajaan surga adalah perumpamaan seperti seorang yang bekerja di ladang menemukan harta terpendam, lalu dia pulang, dia jual segala harta miliknya, dia beli ladang itu karena ada harta karun di dalamnya. Harta karun itu adalah Anda dan saya. Yesus jual semua miliknya. Kesetaraan dengan Allah di surga itu dia jual untuk memperoleh Anda dan saya. Dia mau mati di atas kayu salib itu. Sehingga kalau Anda dan saya sudah selesai, dosa dibayar, keselamatan Anda terjamin, maka sesungguhnya sekali lagi kita harus berjalan dengan pondasi kebenaran firman Tuhan, kebenaran kekristenan, sekali sampai selama-lamanya dosa Anda sudah selesai. Amin. Amin. Tapi sekali lagi juga bukan berarti kita mengabaikan dosa. Dosa tetap dosa. Saya tahu itu dosa. Saya mengakui itu dosa untuk menunjukkan bahwa saya tahu, salah. Saya bukan pura-pura nggak ngerti, saya bukan pura-pura nggak tahu, saya bukan berasumsi bahwa salah pun nggak apa-apa, labrak saja karena Tuhan sudah selesai membuat saya. Enggak, bukan begitu poinnya. Tapi saya tahu persis itu salah, saya tahu persis itu dosa, sehingga saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku sudah ampuni, tapi ini dosa. Kenapa sampai aku lakukan ini, Tuhan? Ini dosa yang seperti yang saya lakukan ini bukannya gratis. Bukannya take it for granted, tapi dosa yang seperti ini mengakibatkan Tuhan mati di atas kayu salib seperti itu. Jadi bukan berarti Anda selesaikan satu kali itu selama-lamanya lalu selesai. Tuhan yang sudah bayar dengan harga di atas kayu salib. Ada Jadi kita nggak bisa menganggap remeh sama perbuatan-perbuatan dosa. Amin. Saya lanjut. Jadi hendaknya saat ini kita tidak lagi mempersoalkan berkorban untuk Tuhan, bayar harga untuk Tuhan, berani mati untuk Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang sudah lakukan berkorban untuk kita, bayar harga untuk kita, bahkan mati untuk kita. Ada amin. Yang kita lihat hari-hari ini, ayat tadi sedang berbicara, ayat dari awal yang berkata mati bagi Tuhan. Itu bukan lagi berbicara soal bagaimana Anda bayar harga untuk Tuhan, karena Anda nggak pernah bisa bayar harga. Tapi bagaimana Tuhan bayar harga untuk kita. Tapi kita bisa melihat bahwa saya mati buat Tuhan, karena di atas kayu salib itu Tuhan sudah gantikan saya mati. Kalau Anda mau terima pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, berarti Anda mati di atas kayu salib. Bukankah waktu Anda dibaptis, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus? Ada amin? Itu loh Anda mati buat Dia. Itulah Anda mati bersama Dia. Anda mati bersama dengan karya Dia 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lama itu. Waktu Anda dibaptis, Anda mati bersama Dia, tapi sekaligus Anda hidup menjadi new creation, ciptaan yang baru di dalam Dia. Ada amin. Anda bukan lagi Anda yang lama. Jadi waktu kita ngerti apa yang Tuhan lakukan untuk saya bukan lagi ngomong bahwa saya berani mati untuk Tuhan. Tapi sekarang saya berani hidup di dalam Tuhan. Amin. Artinya apa saya berani hidup dalam Tuhan? Artinya saya berani hidup membiarkan Tuhan mengalir dalam hidup saya. Saya bukan mati untuk Tuhan, saya mati-matian bekerja apa-apa untuk supaya saya dianggap mati, dianggap martir, sehingga saya memperoleh surga. Enggak, surga sudah ada buat saya. Amin. Yesus mati buat saya bukan sia-sia. Yang Dia lakukan dengan begitu dahsyatnya kematian Dia,
Yang saya sebut menggetarkan surga dan bumi, kematian yang dia alami itu, yang bahkan dia sendiri berdoa di Taman Getsemani sampai keluar keringat darah, itu benar-benar kematian yang sangat-sangat dahsyat. Ya. Dan itu yang membuat saya sekarang berani hidup di dalam dia. Membiarkan dia mengalir di dalam saya untuk keluar. Ada nih? Bagaimana kita biarkan dia mengalir? Anda berani nggak mati buat Tuhan? Rasanya kalau dulu berani. Tapi poinnya bukan itu. Pertanyaannya dibalik sekarang, beranikah hidup untuk Tuhan? Artinya kita hidup membiarkan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Artinya kita hidup untuk Tuhan mengalir apa saja mau diperbuat. Waktu Tuhan melihat dalam kehidupan kita di dalam kantor pekerjaan Anda, Tuhan bilang, aku mau memberkati orang ini, aku mau menolong orang ini, aku mau memberi nasihat buat yang si A, si B, si C. Mau nggak Anda lakukan? Itu loh berani hidup untuk Tuhan. Kita di tetangga kita, kehidupan rumah tangganya, suami istri lagi kacau. Mau nggak kita hidup buat Tuhan? Kita bisa datang, kita bisa cerita. Apa sih masalahnya? Mungkin dia nggak mau cerita masalah, nggak apa-apa. Ceritakan aja kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mati buat Anda dan saya? Masa Anda gara-gara ribut telur setengah mateng yang kematangan aja suami istri ribut? Saya ribut dulu, kalau itu telur setengah mateng ya, datangnya mana? Gimana sih, lu bikin telur setengah mateng aja kematangan? Ngomel saya. Itu dulu. Kalau sekarang kematangannya ya, nggak apa-apa. Udah nggak masalah lagi, masalah hal-hal seperti itu. Ada nih? Amin. Kadang-kadang saya minum telur setengah matengnya, saya nggak pesan pakai kulitnya. Ya masukin kulitnya 2 biji. Ya nggak apa-apa, tinggal dikeluarin aja, beres kan? Jangan sampai masalah yang seperti itu bikin kita ribut. Tuhan mati untuk Anda jauh lebih dahsyat loh. Amin. Biarkan dia mengalir dalam hidup Anda, dimanapun Anda berada. Termasuk di dalam pelayanan, silakan. Tuhan mau Anda hidup untuk Dia. Artinya Tuhan bisa mengalir melalui Anda. Di gereja di sini misalnya. Mau jadi WL, silakan. Mau jadi singer, boleh. Mau jadi penyanyi, hayo. Guru sekolah minggu, ya Pak Cepi ya. Banyak, masih kebutuhan gereja ini masih banyak untuk bisa melayani. Silakan, Pak. Yang kosong apa sih? Saya mau biar Tuhan mengalir dalam hidup saya di sini. Silakan. Artinya kita berani hidup untuk Tuhan. Ada amin. Bukan bertanya, Pak, saya mau bayar harga buat Tuhan. Apa pelayanan yang terberat di sini? Bukan itu. Itu udah zaman dulu lah. Zamannya sudah lewat. Nggak ada lagi model yang seperti itu. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan? Ada amin? Semua ini bisa terjadi karena kematian agung sudah terjadi. Jadi karena kematian yang dahsyat itu, semua dosa Anda sudah diampuni. Sekarang Anda sudah beroleh hidup yang kekal itu. Biarkan hidup kekal itu mengalir. Ya, kasih Allah yang dahsyat itu sudah dicurahkan. Jadi cinta yang dahsyat. Tadi saya cerita betapa berharganya Anda. Wah, rambut saya botak nih di depan sini. Orang lain terserah mau bilang botak. Pak, gigi saya ompong nih. Biarin orang lain ngomong. Tuhan gak lihat ompongmu. Udah cantik anak saya saat ini, Tuhan bilang begitu. Ya Pak ya? Saya nggak tahu, tapi saya begini, saya dapat ada satu cerita begini. Di kompleks perumahan saya, beberapa kali, terakhir ini memang agak jarang ketemu. Ada satu orang tua, ya suami istri, itu sering bawa anaknya keluar. Anaknya nih kalau melihat secara fisik, mungkin udah umur 23, 24. Tapi waktu bapak sama ibunya keluar gandeng dia jalan gitu, ketahuan bahwa anak ini kekurangan entah autis, entah cacat mental. Jadi jalannya pun kelihatan lah ya, orang-orang ada kalau mata manusia melihat itu ada cacatnya, betul? Ya jalan ketawa, sambil jalannya agak susah. Kita tahu itu dia punya gangguan mental. Bapaknya bawa dia jalan, bapaknya malu nggak? Waktu kami lihat, ya, kita ketawa ya, sambil dilihat dia bangga sama anaknya. Walaupun bentuknya seperti itu, kita mungkin ngelihat cacat, mungkin kita, kata belakang mental, bapaknya sama emaknya nggak ngeliat itu. Bapaknya emaknya ngeliat ini anak yang aku sayangi. Seumur hidup aku bisa ngerawat dia pun aku rawat. Dia rawat terus itu. Sampai aku nggak sanggup lagi, mungkin aku meninggal,
Selama aku bisa rawat, aku rawat anak ini. Itu manusia yang terbatas. Bagaimana dengan Allah yang tidak terbatas? Gak usah peduli dengan orang lain. Tapi bagaimana Anda melihat? Tahu nggak Tuhan melihat Anda bahagia? Mungkin, aduh Tuhan, cewek ini kan agak luar biasa ya. Maaf ya, bukan menyinggung ibu-ibu. Punya alis, dikerik, terus lukis ulang gitu ya, misalnya gitu ya. Enggak, mempercayai, saya nggak menyinggung, maaf. Itu puji. Maaf, bukan itu. Maksud saya mau mengatakan bahwa kita manusia sering begitu. Tapi Tuhan nggak lihat itu loh. Ada amin? Apa adanya Anda itu yang Tuhan lihat. Dan bukan cuma apa adanya Anda, Tuhan mengasihi Anda dengan luar biasa. Poin itu harus kita tarik. Saya sekarang hari-hari ini nggak peduli dengan pandangan orang. Orang mau bilang, oh dia begini, dia begitu. Kalau saya mau melihat, saya ini berharga di mata Tuhan, selesai, titik. Dan dia mengasihi saya dengan dahsyat, dia mau mati datang dengan kematian yang dahsyat seperti itu. Yang bahkan surga dan bumi pun bergetar karena kematian dia. Kematian seperti itu untuk saya loh. Kenapa saya masih peduli dengan orang yang melihat saya? Wajar. Kita hidup masih dalam bersosialisasi. Masa saya datang dengan baju kaos compang-camping, diusir dan nanti dari sini kan? Tapi bukan itu poinnya. Poinnya saya mau melihat lebih lagi, Tuhan melihat saya luar biasa. Nggak peduli orang lain lihat saya. Nggak peduli teman saya lihat saya. Nggak peduli. Tapi saya tahu. Sama seperti saya dengan istri saya. Dia mungkin lihat saya, ini suami saya. Kekurangan apapun ini suami saya. Saya juga ngelihat dia, emang dia sempurna? Enggak. Saya sebelum kawin, saya mengidam-idamkan istri yang sempurna. Kriterianya begini, pintar masak, pintar cari duit, biar saya santai di rumah ini. Pintar masak, pintar cari duit, anak orang kaya, apalagi saya bisa leha-leha, dapat nggak? Yang enggak. Yang cewek juga begitu, saya mau cari suami yang anak konglomerat, ganteng, jangan konglomerat tapi nggak ganteng gitu kan ya. Konglomerat, ganteng, gentle, baik sama istri, sayang sama istri. Sempurna. Dapat nggak? Enggak. Di dunia ini nggak bakal dapat. Terlepas dari kekurangan dia, saya hari ini mau mengatakan dia wanita yang paling sempurna yang Tuhan berikan untuk menjadi pasangan hidup saya. Ada amin? Itu loh kita mau lihat, saya melihat dia sempurna. Terlepas dari kekurangannya, Tuhan melihat Anda sempurna. Terlepas dari apapun kekurangan Anda. Ada amin? Mari berani hidup di dalam Tuhan ya. Tuhan ya. Dengan senantiasa kita mengingat, menyadari kematian yang agung, yang menggetarkan itu, kita senantiasa mengerti bahwa saya sudah mati, saya juga hidup di dalam Dia dan Dia di dalam saya. Saya hidup dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam saya. Jadi, sehingga saya bisa melihat bahwa hal-hal di dunia ini tidaklah lebih besar daripada pribadi Tuhan. Mau gigi ompong, mau gigi tongos, mau gigi palsu, mau gigi emas, mau rambut keriting, rambut lurus, kacamata minus, istri saya minusnya tinggi. Dia nggak ada yang tahu aja dia pakai softline. Minusnya bisa 12 itu. Dia kalau nggak pakai softline dia nggak kenal orang siapa. Gerejanya yang mana ini? Pak CP yang mana? Ini nggak tahu nih. Ibu nggak tahu dia nggak lihat kalau nggak dipakai softline. Nggak peduli dengan itu semua. Ya. Tidaklah lebih besar daripada pribadi Dia yang ada di dalam saya. Yesus mengasihi begitu dahsyat di dalam saya, nggak peduli lagi dengan yang lain-lain. Sehingga saya bisa menjalani hidup ini dengan ringan, saya bisa menjalani hidup dengan bersukacita, saya bisa menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur, saya menjalani suatu kehidupan rest, tapi saya tidak take it for granted. Maksudnya saya tidak take it for granted ini ya. Misalkan Om bensin sekarang Anda yang beli bensin premium, harganya berapa? Atau yang beli solar? Saya kemarin bawa mobil saya ke Surabaya, saya bawa mobil saya Innova saya solar, saya masih bisa menikmati biosolar. 1 liter 6.800 saja. Begitu kalau solarnya ada, saya beli Dex 1 liter 14.000 sekian. 2 kali lipat lebih. Nah, saya dapat nih solar yang murah 6.800. Saya beli,
Tapi saya tidak take it for granted. Artinya saya beli, saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang mensubsidi harga buat saya. Saya menghargai pemerintah. Artinya, lalu saya menghargai dengan pola apa? Terserah orang lain, tapi saya menghargai dengan jalan saya bayar pajak. Yang saya tidak neko-neko. Mungkin ada yang bilang, 6.800, pemerintah gimana sih? Kita kan negara yang penuh dengan minyak, subsidinya kurang nih. Atau 6.800 baru naik 200 perak, maki-maki pemerintah. Pemerintah gimana sih? Nggak perhatian sama rakyatnya. Anda tuh disubsidi banyak. Nah itu namanya take it for granted. Dapatkan, tapi Anda nggak berpikir bahwa Anda layak mendapatkannya. Sebenarnya Anda dan saya nggak layak dapat, tapi Anda dapat. Nah itu loh, take it for granted. Dosa Anda sudah diampuni, tapi bukan berarti Anda suka-suka bikin dosa. Itu namanya take it for granted. Jadi menganggap seakan-akan itu hak Anda. Padahal itu bukan hak Anda. Tapi padahal itu sesuatu yang diberikan. Saya beli 6.800 solar, biosolar, itu diberikan subsidi oleh negara kepada saya. Apakah hak saya untuk dapat? Belum tentu. Karena pemerintah merasa pemerintah harus membantu rakyat, sehingga pemerintah memberikan subsidi. Soal subsidinya nanti salah, soal subsidi yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, itu urusan kedua. Tapi niat baik pemerintah membantu. Apakah itu hak? Enggak. Bukan hak. Tapi Anda mendapatkan. Nah itu loh maksudnya take it for granted. Anda dapat anugerah. Apakah Anda berhak dapatkan? Anda nggak berhak dapatkan. Tapi Yesus yang begitu menghargai Anda, dia datang, dia mau mati untuk Anda dan saya. Apakah Anda berhak diampuni kalau Anda bikin dosa? Anda nggak punya hak untuk dapat diampuni. Tapi Anda mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk diampuni dosanya. Ada amin. Nah, maksud saya gitu ya, hidup rest tapi bukan take it for granted. Kalau saya salah, saya tahu saya salah. Saya tahu saya diampuni. Saya tahu saya beli solar 6.800. Saya disubsidi. Saya tahu. Saya terima kasih sama negara. Bukan saya, apa-apalah pemerintah kaya ini sikat-sikat aja. Kalau perlu saya beli, saya punya jatah beli, saya jual lagi. Bukan itu. Ya, itu namanya take it for granted. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi maksudnya kalau kematian yang luar biasa ada saya itu tetelestai, it is finished, kita udah sering dengar, ya. Sudah selesai. Tetelestai ini bahasa Yunaninya ya. Tetelestai, it is finished, bahasa Inggrisnya sudah selesai, bahasa Indonesia. Sudah selesai di masa lalu. Sudah selesai di masa sekarang. Dan akan tetap selesai sampai di masa yang akan datang. Ada amin. Kekal selama-lamanya. Jadi bukan cuma selesai di masa lalu. Yesus bilang, it is finished di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bukan cuma di saat itu, tapi juga di saat sekarang. Bukan cuma saat sekarang, sampai kekal selama-lamanya. Amin. Jadi ya selesainya seperti itu. Sehingga hari-hari ini kita bisa menjalani kehidupan kita dengan rest. Kita berani hidup. Jadi moto saya, kalau saya mau bilang bahwa berani hidup di dalam Tuhan, bukan berani mati. Berani hidup di dalam Tuhan artinya membiarkan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ada amin? Puji Tuhan. Hari ini rasanya nggak sampai kelaparan lah kita. Saya selesai. Ya saya akan bayar sehingga Bapak di surga, anakmu selesai berkarya kan. Tapi satu hal, kami tahu bahasa manusia terbatas. Logika manusia terbatas. Apa yang bisa disampaikan manusia terbatas. Apa yang bisa dipikirkan manusia terbatas. Tapi Allah yang tidak terbatas, yang ada di dalam setiap kami, yang terus memberkati setiap kami, yang terus menyingkapkan segala sesuatu di buat kami, mewahyukannya buat kami, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan pola pandang yang berbeda. Kami melihat Engkau dengan satu pengertian yang luar biasa, sehingga kami bisa dan semakin hari semakin berani menjalani hidup ini di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi dong kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Semuanya diberkati, amin. Oke, ya ada sesuatu yang luar biasa yang kita sadari bahwa Yesus kita membawa kebenaran.
keberadaan kehidupannya untuk membayar semua harga yang harus kita bayar, supaya Bapak Ibu Saudara tidak harus bayar. Amin. Amin. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini merupakan sebuah keberadaan yang dinamakan anugerah, ya, di mana saudara menerima Kristus sebagai keselamatan saudara, ya, yang membenarkan hidup saudara. Jadi hari-hari ini ketika saudara menyadari hal itu, ini sesuatu yang luar biasa, di mana saudara akan memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Saudara bisa mengampuni banyak orang karena saudara sudah sadar betapa saudara sudah diampuni. Amin. Iya, saudara akan bisa mengasihi banyak orang karena saudara sadar Yesus sudah apa? Mengasihi saudara. Ya, bahkan dia sudah membayar segala sesuatunya buat Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekarang bisa melakukan segala sesuatu karena kesadaran saudara yang luar biasa betapa Yesus sangat memberikan segala sesuatunya buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara berharga. Kenapa? Karena dia rela mati buat saudara. Amin. Jadi hari ini jangan anggap remeh diri saudara. Senggol kiri kanan saudara, ternyata kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Dia luar biasa. Amin. Dan dia rindu melakukan begitu banyak hal dalam hidup saudara. Jadi hari-hari ke depan nanti saudara, ya, saudara itu menerima sesuatu bukan hal yang biasa. Itu adalah anugerah. Amin. Sesuatu yang sangat berharga yang kita tidak layak untuk menerimanya diberikan sama kita. Kematiannya apa? Menggetarkan. Ya, kenapa? Karena luar biasa banget gitu. Ya. Sehingga hal inilah yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, saudara hari-hari nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yesus bersama dengan saudara. Amin. Dia memberikan kekuatan sama kita. Jadi hari ini kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Jadi tepuk tangan yang untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Pastor Benny, luar biasa Ibu. Jauh loh dari Jakarta. Jakartanya juga jauh, Jakarta Barat, ya begitu ya. Jadi datang ke sini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, saya percaya ini merupakan hal yang luar biasa buat kita, amin. Jadi kita sungguh-sungguh sangat menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi hari ini kita sadar ya, bahwa Yesus sudah melakukan sesuatu buat kita. Itu bukan karena apa? Bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena kita, wah, orang-orang SD kok Karawang baik-baik, makanya Yesus mati buat saudara. Enggak, saudara. Iya, justru kita ini orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Amin. Tetapi dia rela mati buat kita. Ya, bahkan saudara yang ada di tempat di mana saudara berada saat ini, mungkin di ujung sana saudara, yang orang lain juga udah gak peduli, Yesus mau datang sama saudara. Dia rindu untuk menjangkau saudara, dia rindu untuk menyadarkan saudara betapa aku sangat mengasihi engkau. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu saudara hari-hari ini merasa sendiri, ingat ada siapa? Ada Yesus yang akan terus menambah ibadah keberadaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk yang luar biasa untuk Allah kita yang luar biasa karena dia dahsyat. Amin. Haleluya. Yesus akan berkata. Yuk sama-sama kita akan puji Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Dengan kematiannya kita mendapatkan kehidupan. Dengan kematiannya kita sadar betapa kita sangat berharga. Haleluya. Kekuatan di hidup. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan
kasih Bapa. Sungguh kami menyadari benar betapa luar biasanya kasih-Mu atas hidup kami. Sungguh kami menyadari betapa luar biasanya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan Kau rela Tuhan melakukan begitu banyak perkara dalam keberadaan kami, supaya kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Membawa keberadaan hidup kami untuk kami kembali dihidupkan, menikmati semua karya-Mu yang luar biasa. Sungguh kami sangat bersyukur Bapa. Menerangkan semua kebenaran firman Allah dalam setiap hati kami. Betapa kami menyadari kematian-Mu Tuhan sungguh luar biasa, yang memberikan kepada kami kehidupan yang nyata, di mana kami boleh mengalami begitu banyak kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Supaya keberadaan kami boleh menyatakan keberadaan semua kebaikan Allah, dan orang boleh mengenal betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah semua kebenaran firman Allah ini terpatri di dalam kehidupan setiap kami, menyadarkan kami supaya kami bertumbuh di dalam Engkau, jadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang menyatakan Kristus dimanapun kami berada, supaya orang boleh melihat betapa Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pastor Benny yang sudah menyampaikannya bagi kami. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan luar biasa. Pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Roh hikmat dan wahyu terus mengalir melimpah dalam kehidupan, membawanya untuk dapat mengenal karena Engkau lebih lagi, untuk menjadi saluran berkat dimanapun berada. Tuhan memberkati akan berada keluarga besar. Apapun yang mereka lakukan jadikan itu berhasil, dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Ceritalah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Diberkatilah kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami, semua yang dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan terus Tuhan nyatakan keberadaan kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah melayani. Kami percaya jerilah kami di dalam Tuhan, sungguh Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami, dan biarlah kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Apapun yang kami lakukan anak-anak-Mu Tuhan diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah terima berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus akan memberkati keberadaan hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus akan terus mengalir melimpah dalam kehidupanmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menyertai engkau, menolong, menghibur, menguatkan engkau, menyatakan kuasanya yang luar biasa, sehingga dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, kasih karunia-Nya terus membawa keberadaan hidupmu untuk diberkati, dan biarlah namanya terus dipermuliakan. Terimalah semua berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.